Teman-teman, mungkin banyak orang gak bakalan percaya ataupun menduga jika ada orang-orang sebelum kasus Pertamina itu pecah sudah mendorong agar kasus seperti ini tak terjadi. Bahkan begitu mendengar ada kasus Pertamina Subhol ini langsung minta dibongkar. Mereka adalah para presiden-presiden Republik Indonesia dan kejaksaan. Ceritanya begini teman-teman. Sekitar tahun 2019-an, Presiden Republik Indonesia pada saat itu, Joko Widodo, itu mengatakan kepada publik, terang-terangan, belak-belakan, disaksikan puluhan mungkin ratusan wartawan. Kenapa ini enggak dikerjakan tahun-tahun? Ya karena masih banyak yang senang impor minyak, gampang. Menyelesaikan masalah dengan impor paling mudah, untungnya juga gede, bisa dibagi-bagi kemana-mana. Kita belak-belakan aja, memang kejadiannya seperti itu, sehingga kalau tadi bisa diselesaikan, current account deficit kita akan turun. Mungkin ada yang bertanya-tanya, Presiden Jokowi tadi kan menyorot tentang impor migas. Begini teman-teman, kasus yang ditangani kejaksaan kali ini tentang Pertamina ini itu menyangkut juga impor migas. Judul kasus ini itu bernama Tata Kelola Minyak Mentah dan Produk Kilang Subholding Pertamina dan KKKS. Nah, terkait kasus tata kelola minyak mentahnya, minyak mentah ini diperoleh dari dua teman-teman. Pertama, lifting memang minyak mentah Indonesia dalam negeri ya. Yang kedua diperoleh dari impor. Ini dia nih, yang jadi masalah ini biasanya yang dari impor ini. Karena itu Presiden Jokowi pada saat itu sudah mengatakan seperti ini. Karena apa? Kita tahu apa yang namanya impor minyak, impor gas kita ini gede banget. Padahal kita juga memiliki sumur-sumur minyak yang bisa berproduksi ditingkatkan. Ya mestinya produksinya ditingkatkan, kalau betul-betul kurang baru impor, bukan menggantungkan terus pada impor dan lifting produksi minyak kita turun terus ya. Sudah 30 tahun lebih kita nggak bangun satu kilang pun. Nah kalau ini kilang dibangun itu ada turunannya nanti. Petrochemical itu bisa langsung larinya kemana-mana. Masa kita masih import petrokimia, padahal kesempatan untuk membuat itu terbuka lebar dan tidak dikerjakan. Ini ada apa? Ini mau kita selesaikan ini. Jadi Presiden Jokowi itu sudah to the point gitu. To the point. Kenapa seperti ini? Karena Presiden Jokowi ini ya, termasuk presiden yang mendapatkan hambatan, halangan, tantangan yang sangat besar, termasuk besar gitu ya, dari para orang-orang yang tidak suka di kalangan mafia migas. Itu terbukti sejak awal beliau memerintah itu sudah banyak sekali gangguan. Ada kasus papa minta saham lah, yang ini, yang itu. Sampai Presiden Jokowi itu memerintahkan langsung, mendesak, memberikan perhatian, atensi atas kasus impor minyak pada tahun sebelum kasus ini. Kode Presiden Prabowo jauh-jauh sebelum penangkapan para tersangka itu menyampaikan teman-teman. Bersihkan, makanya saya katakan aparat pemerintahan kita gunakan ini untuk membersihkan diri, untuk membenahi diri sebelum nanti rakyat yang membersihkan kita. Lebih baik kita bersihkan diri kita sendiri. Dan sempat memanggil Kajagung bersama timnya, rame-rame teman-teman, rame-rame, dikasih meja khusus. Bahkan beliau ada yang ditanya, gimana kamu siap, semua katakan siap. Nah di sini Presiden Prabowo mengatakan, bersihkan sebelum masyarakat
atau rakyat yang membersihkan kita. Artinya apa? Berarti ini menyangkut publik, menyangkut masyarakat luas. Apalagi, ya kan? Pertamina, BBM, minyak, ini semua menyangkut masyarakat luas. Jadi dari sini ada satu benang merah. Tentu Presiden tidak mungkin eksplisit. Yang agak eksplisit itu di era-era Presiden Jokowi. Dia eksplisit sekali, disampaikan di muka umum seperti ini. Tidak apa-apa, tapi yang berkaitan dengan energi ini sudah luar biasa kita. Minyak yang dulunya kita nggak impor, sekarang impor. Impor minyak kita mungkin kurang lebih sekarang ini 700-800 barel. 700-800 ribu barel. Betul Pak Menteri, kurang lebih ya. Per hari, jangan mikir per tahun, per hari. Baik itu minyak, baik itu gas. Dan juga ada turunan petrokimia. Sehingga membebani. Sehingga menyebabkan defisit. Nah di situ itu bertahun-tahun nggak diselesaikan. Nah setelah Presiden Prabowo menyatakan ucapan ini di RJPMN, bergeraklah kejaksaan itu. Selang beberapa hari kemudian ditangkap semua para petinggi-petinggi Pertamina, Subholding dan lain sebagainya. Banyak baik swasta juga kena gitu. Nah, jadi tadi pagi itu ada update, ada klarifikasi, ada permintaan maaf dan ada tanya jawab dari Pertamina dengan tim jurnalis. Jadi sempat ada sesi permintaan maaf dari CEO Pertamina kepada seluruhnya ya, kepada masyarakat Indonesia, sampai dia salamin tuh rame-rame. Banyak wartawan yang ada di situ, jurnalisnya ya, disalamin semua. Nah, yang menarik adalah sambung kait dengan apa yang dilakukan para presiden kita sebelum-sebelumnya. Ada beberapa jurnalis yang sangat peka. Jadi dia itu langsung nanyakan teman-teman, Pak, berapa lifting minyak RI? Pak, berapa impor minyak RI? Jadi mereka sudah ngerti, sepertinya dia udah paham, punya sense ke sana. Dengan adanya kasus ini, apakah itu mempengaruhi rencana pengadaan dari luar negeri? Karena kan memang yang kita tahu juga lifting di dalam negeri tidak bisa mencukupi kapasitas kilang ya Pak. Tapi kira-kira pengaruhnya akan seperti apa sih Pak gitu? Kemudian juga setelah Pertamina kan beberapa tahun terakhir ini ada upgrading kilang ya Pak. Nah itu seperti apa sih mempengaruhi kemampuan Pertamina untuk mengolah minyak-minyak yang diproduksi di dalam negeri dan juga sourcing minyak mentahnya jadinya seperti apa? Karena kan waktu itu dibilang dengan upgrading kilang tuh jadinya bisa lebih fleksibel ya dalam mengolah minyak-minyak mentah. Kalau nggak salah sebentar Pak, saya cek dulu datanya. Tapi kalau nggak salah kayaknya baru-baru ini Pertamina sudah mulai bisa mengolah minyak dari Abu Dhabi ya Pak ya gitu. Nah itu apakah jadi nanti portofolionya akan seperti apa sih kira-kira supply-nya akan banyak mengambil dari minyak-minyak dari kawasan mana? Sama apakah ini berarti nanti juga Pertamina akan bikin kontrak long term dengan NOC yang ada gitu? Makasih Pak. Baik, Ibu Bernadetta dari Reuters. Nanti hadir di sini juga Bapak Wakil Direktur Utama, Bapak Wiko Migantara, sekaligus PTH dari Pertamina Patraniaga, Bapak Mars Lega Gowo. Nanti akan menambahkan jawaban dari saya. Jadi memang kita mengetahui bahwa produksi minyak mentah dalam negeri kita memang belum mencukupi untuk memenuhi demand yang ada. Dengan demikian kurang lebih ada sekitar 40% kebutuhan kita untuk menambah sumber dari luar Indonesia untuk minyak mentah dan sekitar 42% untuk sumber produk dari luar Indonesia.
Tentunya bicara lifting migas teman-teman, di eranya Presiden ke-7 ya, Presiden Jokowi itu habis-habisan dia nyari jalan supaya lifting migas naik. Datang ke TPPI ya, datang ke Blok Rokan, Masela, segala macam. Ini direbut, itu direbut, B30, B20, B40, segala cara, bagaimana caranya. Karena itu berpengaruh kepada current account deficit RI. Pada akhirnya yang namanya mafia ini ternyata cukup lihai. Ya buktinya pelaku-pelakunya, tersangka-tersangkanya adalah orang dalam, bahkan pentolan-pentolan coba. Nah, kini upaya Presiden ke-7 itu diteruskan. Presiden Prabowo begitu 3 bulan menjabat langsung berderet bos Pertamina, Patra Subhol dan lain-lain ditindak ya. Dan mudah-mudahan nanti mendapatkan hukuman yang death sentence lah gitu ya. Ini artinya apa? Ada keberlanjutan dan menunjukkan sebetulnya para presiden RI ini bergerak senyap ataupun terang-terangan. Soal ada yang tiba-tiba merasa jadi pahlawan, ya biarin aja lah ya. Apalagi jelas Presiden Prabowo di pidato pertama beliau saat menjabat, pelantikan beliau itu mengatakan bahwa kemandirian energi adalah salah satu program unggulan dari Presiden Prabowo. Nah, demikian dulu dari Mimin. Sekian, terima kasih dan salam.